Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Akhirnya kita ketemu lagi di minggu ini ya Pak Isa ya. Iya Bu. Jadi kita tahu ya sekarang ini di masa-masa krisis sampai sekarang yang membalikkan ekonomi itu adalah satu industri di dalam pariwisata. Betul. Namanya adalah industri kreatif. Nah, kreatif ini tercipta dari anak-anak muda yang kreatif dan membuat ekonomi. Dan itu banyak sekali kita lihat anak-anak yang berkreatif bisa menghasilkan uang dari keahlian mereka. Kreativitasnya. Dan Betul. kira-kira siapa tamu kita? Kayak berhubungan dengan itu deh Pak Isa. Oh, berhubungan ya? Iya, berhubungan. Yaitu Pak Zainul Amin. Selamat datang Pak Zainul Amin. Bang Zain, beliau ini adalah founder dari CV Kerenku. Iya. Bang Zain silakan cerita tentang Bang Zain dan CV Kerenku. CV Kerenku ya. Jadi apa nih yang mau diceritakan ya? Bang Zain deh, dulu sampai bagaimana bisa menggeluti ini, terus kecantol sama bisnis ini. Mungkin kenal dulu CV Kerenku ya. Iya. Jadi tadi nama saya Zainul Amin, founder dari CV Kerenku ya. Jadi CV Kerenku itu Pak, kita bilangnya tuh service atau job seeker. Jadi yang pusat layanan untuk job seeker. Nah, teman-teman yang nggak tahu job seeker itu kan orang-orang yang melamar kerja nih. Melamar kerja. Jadi orang-orang yang melamar kerja tuh butuh ya CV, portofolio, surat riset. Surat riset nih. Semuanya ya. Resign juga. Akhir bulan nih Pak, ini Iya. mereka banyak yang riset nih. Oh, kan udah selesai ya. Ya, jadi cari lagi di awal Oke. bulan. Karena kan sesuatu yang kayak gitu. Iya, iya. Nah, kita tuh yang bantu mereka untuk ya apa sih yang mereka butuhkan gitu, seperti CV-nya, Iya. portofolionya, gitu tuh. Gitu ya. Nah, Bang Zain sendiri melakukan ini sejak kapan? 2020 Aish, pertama kali. Coba Di diulang. masa- Di masa apa tuh? Di masa Covid ternyata ya. Benar, Di mana orang-orang itu sedang lagi bingung, sedang lagi menghadapi persoalan yang besar di seluruh dunia. Malah Bang Zain mendapatkan inspirasi untuk menjalankan bisnis ini. Coba Iya. diceritakan lebih jelasnya. Jadi memang benar ya, ternyata COVID itu kalau kita ngambil sisi positifnya ada aja ternyata Pak. Iya, iya, iya. Kita dituntut untuk kreatif ya kan. Iya. 2020 itu tahun saya lulus kuliah Pak. Saya 2016 kuliah. Dan di situ kan kalau misalnya kita lulus kuliah itu cuma beberapa lah yang Iya. lanjut S2 gitu ya. Jadi teman-teman ini pengen ngelamar kerja. Kalau saya memang dari kuliah udah bisnis kan, saya nggak ada sama sekali niat melamar kerja. Saya Nggak ada nggak ada niat pikiran. melamar kerja. Teman-teman itu butuh tuh CV, dilihatkan dari Instagram, oh, bisa nggak bantuin bikin CV kayak gini gitu kan? Iya. Karena saya basicnya juga desain grafis, ya udah saya bantu, bisa kalau cuma kayak gini. Saya bantu, hasilnya kan bagus tuh, menurutnya bagus, diposting tuh Iya. di WA, di Instagram. Setelah diposting, teman-teman yang lain minta dibikinin juga. Oh, itu. Gitu namanya. Suara-suara ya. Iya. Bener. Berkembang sampai. Waduh itu gratis tuh Pak, namanya teman-teman ya kan. Iya, benar. Malah belum terpikirkan kalau itu bakal jadi bisnis. Iya, iya. Saya bantu objek, tapi makin lama nih makin banyak yang minta bantu. Makin banyak yang minta bantu, ya udah deh. Kalau misalnya mau bikin CV, 30.000 lah kasih Iya. gitu kan. Ya biar kita buatin gitu. Betul. Langsung. Oh ternyata banyak yang minta. Karena yang udah kita buatin di posting banyak yang minta Pak. Waktu itu saya juga lagi belajar digital marketing waktu Iya. itu. Lagi belajar ads lah. Oke. Instagram marketing tepatnya. Karena TikTok di 2020 seingat saya belum. Belum. Belum, Masih masih- Facebook waktu itu. Masih Instagram kalau di kalangan anak-anak muda. Instagram ya. Instagram. Kalau Facebooknya kan orang tua kesana. Tahu. Tapi ternyata Facebook itu masih pengguna tertinggi, terbesar di dunia. Dunia. Tapi kalau untuk kalangan anak-anak muda biasanya Instagram. Instagram. Instagramable ya. Betul. Makanya kemana-mana kalau dia pergi ke hotel yang penting instan. Instagram. Atau mau ke healing yang penting tempatnya bisa instan. Iya. TikTok punya keunggulannya sendiri, cuman Instagram juga punya dia keunggulannya sendiri. Ada keunikan masing-masing lah ya. Ada.
Jadi waktu itu Instagram lah yang lagi naik, saya pelajarin tuh tentang Instagram marketing. Kemudian saya pelajari, saya coba hasil-hasil desain yang udah saya buat, saya posting di Instagram. Beberapa waktu itu ada 10 desain lah, 10 desain saya posting dengan optimasi lah bahasanya, dengan optimasi. Pelajari iklan juga. Waktu di awal-awal itu kan ada namanya organik Pak, untuk datangkan traffic organik. Nah, kita terapkan, misalkan ya like, komen gitu kan. Kita Capek itu ya? Iya capek. Tapi dari situ ternyata ada orderan dari luar Pekanbaru. Nah itu daerah mana itu pertama itu? Udah lupa kan. Cuman yang bikin semangat daerah luar. Waktu itu kalau nggak salah daerah Jakarta. Jakarta, ya. Jakarta. Saya lihat alamat ini udah daerah luar nih. Iya. Kayaknya menarik nih. Iya. Saya coba iklankan. Makin banyak Pak ternyata. Makin banyak dari daerah luar, Kalimantan, sampai dari Sabang sampai Merauke ada juga orang-orang yang order. Luar biasa. Waktu itu masih harganya 30.000 di awal-awal. Nah itulah akhirnya saya putuskan bisnis yang lain stop dulu. Fokus ya. Fokus karena COVID kan. Betul. COVID itu memang bisnis saya, karena saya juga sebelumnya bisnis aksesoris, Iya. bisnis adalah makanan, bisnis sama fashion sedikit, itu kita stop dulu. Karena memang masanya waktu itu nggak ada orderan juga. Fokus lah untuk ngembangin CV Kerayanku, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Jadi sudah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, Ya. luar biasa. Evolusi Orang, ini. ya. Memang di dalam berbisnis itu 1 sampai 5 tahun adalah tahun-tahun challenge, karena belum ada roadmap-nya. Iya, iya. Dia harus mencari sendiri, membuka, dan ini alhamdulillah 3 tahun 3 semakin tahun. berkembang ya. Itu berapa lama tuh sampai pada akhirnya ada orang luar? Berapa lama jaraknya dari awal mula sampai orang luar tuh ini Mas? Mungkin kalau berapa lamanya kurangnya, ini dalam 1 bulan itu udah dapat orang-orang. Wah, 1 Cepat bulan. sekali ya. Cepat Jadi, sekali nih ya. jadi inilah yang dikatakan destruktif, yang menghancurkan ilmu dulu dengan ilmu sekarang. Jadi ilmu dulu kita bilang kita harus investasi segala macam gitu. Benar. Ini padahal investasinya apa dulu coba? Kalau bisa Investasi nggak ada investasi malah Pak. nggak ada investasi. Saya cuma modal laptop dengan ya. orang tua ya. Ya. Ya dengan seadanya. YouTube ya kan untuk pembelajaran. Iya benar, itu saya banyak belajar Sama dari wifi lah ya. Kalau nggak punya pakai data gitu. Iya. betul. numpang aja di kafe Pak. Kafe. Nah, di kafe udah dapat cuan. Luar biasa. Jadi Ternyata COVID itu menguntungkan juga, bukan ya merugikan. memberikan. Tapi bingungnya satu nih, ketika orang COVID di masa-masa COVID ya, masih banyak juga bikin CV ternyata. Nah, heran juga tuh ya. Iya. Saya juga Kenapa orang pada keluar, pada diresign-kan dan segala macam gitu. benar-benar. Iya. Seingat saya itu 2020 akhir. 2020 akhir itu udah selesai nggak Pak? Belum. 2021 akhir. Iya. 2020 akhir seingat saya, dan herannya ada sih yang order malah 2021 pertumbuhannya semakin meningkat karena semua pencatatan kita catat, mulai dari yang order, nama-namanya kita catat, itu kan ada grafiknya Pak. Iya. Ya kan? Pertumbuhannya itu signifikan. Jadi sepertinya COVID kayaknya nggak inilah. Ini memberikan berkah lah ya, Bang Zain. Jadi Bang Zain ini mendapatkan berkah di tahun 2000 dengan menciptakan bisnis, dan ini Iya. mungkin di dulu sebelum ada COVID, bisnis ini tidak pernah orang pikir. Iya, orang terpikir kan. Betul sih. Tapi saya pribadi nih ketika ingin bikin CV di online itu takut juga sih. Kalau saya pribadi pada Iya. waktu itu, karena kan ini benar apa enggak sih? Benar, iya itu masalah. Iya kan. Dan itu gimana cara Membuat orang jadi percaya. Ya benar. Sebenarnya itu masalah semua pebisnis online Pak. Semua pebisnis online masalah itu, karena banyak banget sekarang itu ya penipu-penipu online. Fraud. Iya, kita udah transfer nih, Iya. ini kita belum dapat soal itu. Jadi bagaimana bikin sistem, bagaimana melakukan pekerjaannya dan mendapatkan hasilnya, itu dibuat sistem bagaimana? Di awal-awal itu kita sistemnya kalau misalnya orang order, kita proses dulu Pak. Ya, Kita proses, setelah jadi kita kirim tuh Ya. ke watermark.
kita kirim kalau Watermark ya? Ya, watermark pertama ya. Kalau misalnya udah ACC oke katanya. Oke, dia transfer baru kita kirim filenya. Iya. Tapi di awal-awal seperti itu. Cuman kendalanya seiring berjalannya waktu, kayaknya malah saya yang ngejar-ngejar orang-orang nih. Udah selesai desainnya, Kak, CV-nya udah selesai, ditunggu pembayarannya ya Kak. Iya. Oke Kak, nanti sore ditransfer ya. Oke nih sore. Oke. Kak, jadi mau transfernya. Oh iya bang, lupa. Besok pagi ya. Besok pagi gitu. Jadi, aduh, jadi kita capek jadinya kan ngejar-ngejar orang. Akhirnya saya putuskan kalau Ubah misalnya metode. ubah metode, mau kita proses transfer duluan. Iya. Timbul masalah baru. Itu Nah, stigma ini. yang tadi. Masalahnya adalah orang mau nggak transfer. Iya. Karena banyak penipuan online banyak orang. Betul. Yang saya lakukan adalah pertama itu kalau di Instagram itu kan ada highlight ya sorotan. Nah itu yang kita manfaatkan. Testimoni yang sebelumnya Betul. itu kan udah ada yang banyak transfer, nah itu kita posting. Jadi customer yang sudah melakukan itu dibikin testimoni ya. Testimoni behind the Kemudian scene-nya. Iya. Ya. Waktu kita proses desain, jadi ya di videoin lah gitu kan. Betul. Kelihatan kita kerjakan. Jadi itu salah satu. Endorse ya. Oke. Salah satu yang bikin orang tuh trust Iya. kita. Iya, betul. Kuncinya itu ya gitu sampai seiring berjalannya waktu saya kepikiran untuk buka kantor Oh. setelah COVID selesai. Wow. Jadi langsung ya, jadi Iya. tahun 2000 itu sendiri juga langsung buka kantor. 2021. 2021. 2001. Karena 2020 itu kan udah akhir ya. Iya. Masuk 2021 COVID selesai, anak-anak kuliah masuk, Iya. saya kepikiran buka kantor aja kali ya, Iya, biar keren. Jadi kalau buka kantor itu kan trustnya lebih dapat ya. Walaupun saya kan buka kantornya di Pekanbaru Pak. Iya, Itu dekat sama kampus. iya. Ya setiap hari orang lewat kan kalau Betul. mahasiswa. Tapi kenyataannya Tidak jadi pasar. dari 1 tahun mungkin saya buka, iya mungkin cuma 10 orang yang datang. Karena Dan semua bakal yang lulus 4.000 ya. dan customer kita kalau di Riau mungkin nggak lebih dari 20% di Riau. Ya kurang Jadi- malah dari itu. Belum menjadi kebutuhan untuk masyarakat Riau, Iya. tetapi di luar Riau Di luar Riau. ini merupakan sesuatu cuan yang cuan. Biti masuk. Bisa masuk ya, cuan. Gitu ya, harus lovers ya. Pesan di CPKRNku. Ya. Dan juga sudah punya kantor di 2021. Nah, di 2021 bagaimana tuh bisnis? Alhamdulillah dari awal buka itu sampai sekarang, alhamdulillah pertumbuhannya bertumbuh lah Pak setiap tahunnya. Iya, iya. Nah, kan udah berjalan nih. Waktu bikin kantor, menciptakan segala macam, biasa perusahaan tuh membuat visi misi. Visi misinya apa? Kalau- Iya. Visi misinya ya. Pertama ya visi kita membantu sebanyak mungkin orang untuk terima kerja. Gimana sih? Memang banyak sih orang bilang ya bikin CV ya supaya dapat cuannya kan, dapat Iya, iya. duitnya. Ya memang tujuan bisnis itu kan. Tapi kita juga berharap dengan bisnis kita ini ya kita ngerjainnya tuh benar-benar itu Pak. Dari hati ya. Iya dari hati, kita pelajarin. Saya basicnya kan ya manajemen pemasaran. Saya nggak ngerti nih, karena ini harusnya manajemen SDM kali ya, Iya, yang ngerti betul. tentang ini. Human capital. Saya pelajarin di YouTube. Apa sih CV ini? Kenapa orang banyak gagal ngelamar kerja? Terus sistemnya apa aja? HRD itu pakai tool apa aja untuk membuat CV itu saya pelajarin sebenarnya Pak. Nah saya berharap apa yang saya pelajari ini teman-teman yang mau lamar kerja tahu juga. Nah itulah saya tergerak untuk bikin konten untuk mengedukasi teman-teman. Gini loh cara ngelamar kerja, gini loh cara bikin CV yang baik. Jadi ya mereka nggak cuman keluarin duit cuma-cuma, tapi adalah sesuatu yang bisa mereka dapatkan value-nya itu. Wow. Bang Zen, menurut Bang Zen, kira-kira apa nih menurut Bang Zen nih? Kenapa sih orang milih CV. CVK? Apa tuh Betul. keunggulannya? Keunggulannya ya. Menurut Bang Zen nih? Iya. Nah menurut saya ini sebenarnya kalau keunggulan ya banyak nggak ya. Yang paling menarik itu sebenarnya kita free revisi itu sepuas hemat 3 bulan free revisi. Kenapa free revisi? Orang ngelamar kerja, ngelamarnya di PT A dengan posisi A dan di perusahaan B dengan posisi B, itu CV-nya harusnya berbeda. Gitu. Misalnya kita ngelamar di bidang posisinya desain grafis.
Di dalam CV itu sebaiknya yang harusnya itu adalah pengalaman-pengalaman kita yang ada kaitannya dengan desain grafis, mau pengalaman magang, pengalaman kerja, pelatihan dan bidang, harus ada yang berkaitan dengan desain grafis. Nah, melamar kita di PT perusahaan A. Ketika di perusahaan B kita mau melamar di bidang misalnya customer service, pengalaman ini nggak lagi relevan dengan posisi ini. Artinya mereka butuh perubahan. Karena sesuai permintaan ya. Ya, itulah akhirnya kita bikin free revisi 3 bulan gratis. Mau sehari berapa revisi bebas. Ya. Nah, kenapa 3 bulan sebenarnya? 3 bulan itu kita beranggapan kalau orang serius cari kerja, lama kerja nih sudah ada 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk mereka dapatkan pekerjaan. Insya Allah tuh. Gratis ya. Ya, gratis. Jadi kenapa 3 bulan ya seperti itu? Jadi itulah kelebihan dan keunggulan. Iya. Nah, ada pemikiran nggak mau bikin training atau apa? Kalau training ya, Oke, nanti jangan dijawab dulu. Ya, kita iklan dulu yang satu ini. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Jadi di CV Karenku ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat pastinya di Indonesia. Ada juga di luar negeri nih kabarnya. Apa negara mana aja nih? Sudah kira-kira? berapa negara nih sekarang? alhamdulillah yang saya ingat terakhir, saya sekarang jarang banget ngelihat alamat-alamatnya udah jarang banget Pak. Karena waktu di awal-awal branding, saya tuh sering tuh ngecek ini alamatnya mana, dan sekarang kan desainer yang Iya. tahu ini alamatnya di mana. Karena saya kan udah gak ngecek lagi. Iya. Waktu saya ngecek itu ada 8 negara. 8 negara di luar Indonesia ya. Wow, negara apa aja tuh Mas? Kalau boleh tahu. Paling dekat Singapura, Singapura. Thailand, Filipina, Ya. Cina, Arab Saudi, Ya. Qatar juga pernah. Lupa saya beberapa negara ya. Malaysia? Nah itu tuh uniknya, entah karena saya nggak ini ya, terskip mungkin ya. Malaysia harusnya satu bahasa dengan kita, harusnya mereka order Iya, Pak. betul. Cuman saya nggak sadar kalau Malaysia order atau enggak. Iya, iya. Nah, teman-teman kalau ada dari Malaysia nanti order ya. Nah, kita skill dikit nih. Punya pinter bahasa berapa banyak? Dan apa siasatnya? Iya benar. Kadang kalau dari luar negeri yang paling banyak itu mereka ngechat pakai bahasa Inggris ya. Iya. Tapi ada juga beberapa yang ngechat pakai bahasa Turki, pakai bahasa Cina, nggak ada bahasa Arab. Itu kita balasnya kita bantu aja pakai Google Translate. Jadi itu mensiasat juga ya. Iya, kita siasat tuh. Jadi sekarang nggak perlu skill hebat kayaknya Pak untuk jadi pengusaha. Kita sekarang udah dimanjakan sama teknologi. Cakep. Mau ya kalau kita nggak pandai bahasa Inggris, grammar bermasalah, pakai AI. Iya, iya. Jadi banyak tools yang bisa kita manfaatkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri. Pembayaran juga mudah, ya kan? Nah, selama ini ada yang unik nggak melakukan Dengan luar negeri? dengan luar negeri? Ada. Nanti dulu nih, kita Oh. iklan dulu ya. Satu ini, yang satu. Nanti kita kembali. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Yeay. Pertanyaan terakhir nanti kita akan tanya jawab cepat nih gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya Itu yang tadi itu ada yang unik nggak selama melakukan pekerjaan ini? apa aja tuh nih? Oh yang unik ya? Ini bahasa kan soalnya ya. Oke, yang dari luar negeri Pak Dari ya? luar negeri. Ada. Terakhir dari mana ya? Pokoknya dari Arab Saudi, kayaknya yang luar terakhir Pak. Itu dari Arab Saudi, mereka itu nggak ngerti pembayaran. Oke. Nggak ngerti pembayaran. Padahal saya udah kasih PayPal, ya kan? Saya kasih untuk pembayaran. Metodenya pembayaran. Kirim via email, nomor rekening BCA kalau nggak salah. Dan mereka nggak bisa, nggak tahu lah pembayarannya lagi gimana, banknya kan. Akhirnya karena udah mentok nih, nggak ada solusi, jadi dia bilang gini aja, kalau bahasa kita kan gini aja kakak live streaming di TikTok, nanti kita kasih gift Oh. senilai harga CV-nya. Oh, iya. Itu Pembayaran. Ini metode pembayaran. metode pembayaran baru. Jadi pakai gift. Dan yang live
Ya karena TikTok kan kita nggak mau ke TikTok, kita carilah akun yang bisa live Iya. dan yang nonton dia sendiri tuh. Oh, Ngasih gift sampai sejumlah pembayaran dia. Wow. Tapi sebenarnya rugi Pak, itu rugi ya. karena kita Apanya ada rugi potongan, dari- ada potongan di TikTok. Oh gitu. Itulah keunikan. Sesuatu yang baru pasti ada sesuatu yang Iya. unik juga. Dan Pengalaman itu baru. solusi yang lumayan bagus. Hmm. Dan tidak pernah, itulah dunia kreatif. Iya. Dunia kreatif menghasilkan orang-orang kreatif. Sampaikan oleh pemerintah, silakan. Karena kita salah satu bisnis yang mendukung program pemerintah. Iya. Karena mengurangi tingkat pengangguran. Iya Oh, betul sih. Iya kan? Dengan cara ini ya. Iya benar, tingkat pengangguran. Jadi kalau untuk ngobrol begini sudah berapa banyak yang ngundang selain khas Pekanbaru? Kemarin dari teman advertiser ada juga Advertiser, di iya. podcastnya. Hmm. Terus ngisi-ngisi inilah, misalnya undangan program pemerintah kota Meranti, Iya. jadi pemateri di acaranya gitu sih. Betul betul. Kalau di podcast ini kan kalau di Pekanbaru kayaknya khas Pekanbaru aja yang ada nih. Wah. Keren banget. Terima kasih Wah, Presiden. luar Ya. biasa. Jadi ini memang idenya adalah bagaimana mengangkat dunia pariwisata yang ada di Pekanbaru dengan adanya PMKS ini. Inilah sebagai jembatan Iya. agar semua dunia kreatif yang ada di pariwisata ini bisa terlihat orang Iya. dan tidak punya batas. Benar. Yang tadi bilang tadi 7 negara gitu ya. Kita harap juga nanti siapa saja boleh. Dan yang kami harapkan adalah satu, biar kami ini terus berkreasi, beraktivitas, ya kami cuma minta dibantu like, subscribe, dan di-share agar Ya. banyak orang tahu ini. Itu aja. Nggak usah pakai bayar. Tahu bayar. Kita kembali lagi, itu kan apa namanya? Boleh tahu nggak biayanya, range biayanya untuk buat itu? Oh, orang biaya. Berapa puluh dolar gitu? Berapa puluh ribu Mana dolar? tahu Has Lovers mau juga kan. Mungkin ini. betul ada yang Betul, lagi. betul. Kita start from 50.000 Oke, sampai ada yang 149.000. luar biasa. Nah ini unik nih, karena banyak orang yang ya bilangnya CV itu kan produk recehan ya. Iya, Cuman iya. kita bisa jual di harga segitu. Betul Dan betul. ordernya alhamdulillah kita di atas 10.000 yang udah terjual. Wow. Luar biasa. Berarti yang kita tunggu adalah 100.000 Iya, 100.000. berikutnya kan kita udah 10.000, sekarang naik 100.000. Kita nanti kalau udah 100.000 kita undang lagi. Selamat. Tapi gini Mas, ada yang berkomentar mungkin para Has Lovers kan. Kan sekarang sudah sama teknologi, Iya. kita udah punya Canva namanya. Benar. Nah di Canva tuh kan kita tinggal searching, Iya. bikin Ngedit kan aja ya kan. ini udah ada template dan segala macam, itu udah ada tantangan bagi Mas atau bagaimana tuh, gimana cara? Menurut. Mas. Kalau bagi saya sebenarnya bukan tantangan kalau itu, karena setiap produk ada marketnya sendiri. Iya. Jual kopi 1.000 ada yang beli, Betul. ada yang jual kopi 25.000 banyak juga yang beli. Dan ya kita buktikan kita jual dengan harga awalnya kita memang jual 30.000 tuh Pak harga sendiri. Banyak yang order, alhamdulillah kita coba naikkan 50.000, tapi 30.000 ini masih ada. Ya. Kita lihat 50.000 ternyata lebih banyak daripada 30.000. Ya. Kita hilangkan 30.000. Kita menjualkan produk dengan harga 99.000. Iya. Dan ternyata 99.000 banyak juga yang order. Iya. Oke, berarti menarik nih. Kita coba keluarkan lagi 149.000 Iya. dan banyak juga yang order. Mungkin akhir ini cuma saran kali ya. Iya, iya. Mungkin bentuknya US dollar. Nggak kerasa gitu ya. Iya. Oke. Ayo para Has Lovers jangan lupa nih pesan Iya. di CV Keren Keren tuh. ada di IG-nya. Itu juga ada. Murah ya. Wah, tapi hasilnya itu kan Iya, hasilnya murah luar biasa. tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Berkualitas. Karena dapat kerjaan. Iya. Benar. Oke Bang Zen, kita santai-santai Iya, di jadi sesi penghujung. akhir ya. Jawab cepat ya. Hmm, Oke, bagus atau indah? bagus. Bagus, desain soalnya. Oke. Memberi edukasi atau menginformasi. Memberi edukasi. Wah, Luar biasa. luar biasa. Jadi kita tunggu nanti beliau akan ciptakan beberapa konten-konten untuk edukasi ya. Yes. CV pandangan pertama atau CV penuh informasi? CV penuh informasi. Oh, Wah, luar jadi betul
berikan. Iya. Jadi bukan Enak. visual. Iya. Walaupun desain kita utamakannya bagus-bagus, tapi tetap kita akui memang CV yang bagus itu nggak menjamin. Iya. Tetap informasinya harus kita prioritaskan. Harus diulik juga Harus diulik itu. juga. Iya, betul. Ini menantang atau tertantang nih? Eh, Ayo dong, ayo satu. dua. Tertantang. Oh, Tertantang. Buktinya di tahun 2000 orang semua tertantang. Iya, tertantang. Beliau jadi Salah satunya nih. luar biasa, keluar jadi pemenang. Dan itu yang kita bilang. Tadi bilangnya lulus tahun berapa? 2020. 2020. Berarti pada saat itu adalah unik ya. Pada saat Unik juga. wisuda. Gimana, boleh ceritain? Wisuda ya, kita wisuda online. Saya nggak wisuda Pak. Iya. Kebetulan. Saya memilih ya ngapain lah wisuda cuman ngeliat kamera disebut namanya udah. Iya. Jadi saya memutuskan nggak hadir waktu Luar itu. biasa, itulah keunikannya dunia kreatif ya. Pada saat orang tidak boleh wisudanya online dan kerjaannya sekarang di online. Online juga. Itu rahasia Tuhan yang lain ya. Iya, betul. Oke, menantang atau tertantang sudah tadi, sekarang lebih hemat atau lebih efisien? Lebih efisien. Efisien ya. Ya, orang yang di kreatif ini semuanya efisien. Buktinya dengan bisnis yang efisien beliau menghasilkan yang luar biasa. Ya, dari surat terbaru. Terima kasih banyak waktunya Iya. sudah mengisi dan sangat menginspirasi hari ini Pada Haslovers pada tentunya. Haslover dan Haslover. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke banyak orang agar inspirasi Bang Zen ini banyak yang mengetahui dan bisa menjadi pengalaman baru buat Haslover. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.